Oke, guys, pernahkah kalian berpikir kritis nih, kenapa di One Piece itu sendiri muncul para orang-orang yang memiliki pola mata fokus seperti elang? Nah, bahkan dengan munculnya Im Sama ini menambah daftar anggota lain yang memiliki jenis mata yang begitu tajam. Mihawk tentu sekarang bukanlah satu-satunya orangnya. Dari sekian banyaknya pola mata dari tiap bajak laut tersendiri, tak ada yang lebih bikin kita penasaran tentang sekumpulan kelompok pemilik mata yang menakutkan ini. Ada beberapa asumsi kuat kala itu, katanya sih mereka sendiri tuh para klan mata elang ini sudah ada sejak era Void Century. Beberapa di antaranya bahkan memiliki warna-warna yang tajam dan berbeda pula. Namun apakah memang benar nih jika seseorang memiliki mata seperti itu mereka juga memiliki perubahan kemudi iblis menakutkan lainnya seperti yang tergambarkan dalam Dressrosa dan Lulusia kemarin itu? Oke, kita bahas tentang mereka ini. Yo nakama, di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai 4 makhluk yang dikenal memiliki pola mata tajam bak seperti klan mata elang, Takanomi. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten ASEAN pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Sesaat setelah munculnya Im Sama kemarin itu, semua mata tertuju pada karakteristik unik tentangnya yang tergambarkan dalam siluet itu sendiri. Ini memang unik nih karena di sini memiliki karakteristik yang seperti Mihawk itu sendiri. Bahkan tidak jarang para nakama itu mengkomparnya dengan Takanomi. Apakah mereka ada hubungan atau memang sebenarnya klan mata elang itu sudah ada sejak era Void Century beneran? Hanya aja yang membedakan nih adalah warna mata mereka. Tetapi kesamaannya mereka itu memiliki alter ego dan impulsifnya sendiri, yang mana menjadikan kepribadian jahat yang bisa menakutkan bagi orang lain. Lalu siapa aja sih mereka yang memiliki pola mata seperti elang itu? Oke, keempat itu ada Cavendish. Ya, kalian ingat nggak? Dia adalah petarung dalam Dressrosa yang sekarang menjadi bagian dari aliansi Mugiwara Pirates. Yang membuat Cavendish menarik perhatian selain gaya fashion yang ia miliki atau teknik pedangnya itu adalah matanya sendiri. Cavendish memiliki pola mata yang indah pula tuh. Tetapi di balik keindahan itu dia ini menyimpan alter ego yang sangat besar yang dikenal sebagai Hakuba. Sosok iblis yang bersemayam dalam diri Cavendish yang membuat siapa saja itu akan cukup merinding tuh melihat tingkah lakunya ini yang mencolok kala itu ketika terjadi perebutan tempat antara Cavendish dan juga Hakuba. Di sana tiba-tiba mata Cavendish itu berubah pola seperti mata elang yang fokus berwarna kuning dan satunya fokus berwarna biru. Nah, ini sungguh pola mata yang unik nih sejauh ini yang kita kenal sebagai Takanomi atau mata elang itu tadi. Dia ini termasuk dalam jajaran pemilik mata seperti itu tadi. Dan pertanyaan sekarang konyolnya nih, apakah Oda Sensei terinspirasi membuat nama Cavendish berdasarkan referensi buah pisang dengan nama serupa Cavendish pula? Who knows? Nah, berikutnya ketiga itu adalah Zunesa. Nah, ini agak berbeda nih. Zunesa memang bukanlah seorang bajak laut. Tetapi karena konteksnya adalah sebuah pola mata yang unik dan serupa seperti mata elang itu tadi, dia termasuk dalam jajaran makhluk lain yang memiliki karakteristik tersebut. Zunesa sendiri adalah gajah purbakala yang konon telah hidup sejak era Joy Boy dan saat dirinya itu masih remaja. Di Pulau Zou dan Wano Kuni, Zunesa itu terhubung kuat di sana. Bahkan konon dalam art Wano Kuni kemarin itu dijelaskan jika Zunesa itu kemungkinan adalah alat yang sebenarnya untuk memunculkan Pluton. Persis seperti caranya menggunakan belalainya itu dalam menyabet kapal bajak laut Komandan Jack milik Kaido. Nah, saking besarnya Zunesa nih, dia itu dianggap sebagai monster berjalan, dimana bagian yang mempunyai unik pula itu adalah pola matanya itu yang bak seperti Takanomi. Nah, perbedaannya jika Cavendish tadi itu punya warna kuning dan juga biru, Zunesa itu lebih ke warna biru tetapi lebih tua lagi. Dengan pola yang hampir mirip nih, tetapi perbedaan itu hanya di warnanya saja. Nah, sampai sekarang itu tanpa menjadi misteri jika sosok seperti Zunesa itu saja juga memiliki bentuk yang sama dengan beberapa karakter populer lainnya di era bajak laut masa kini. Sementara dia ini konon telah hidup di era masa lalu. Nah, lalu yang paling populer yang kedua itu adalah Dracul Mihawk. Nah, legendaris memang nih orang. Dialah orang yang mempopulerkan sebutan Takanomi, sang mata elang.
Tidak heran sih memang dikenal sebagai pria seperti itu karena matanya sendiri juga mencerminkan kepribadiannya sendiri. Tenang, fokus, dan sangat berbahaya. Bak elang itulah yang memangsa musuhnya dengan analisis yang tajam, itulah Takanomi Mihawk. Nah, Dracul Mihawk sendiri adalah sang pendekar pedang nomor 1 dalam sejarah One Piece itu sendiri di dunia baru sekarang. Bahkan dia ini harusnya bisa aja loh menjadi Kaisar Yonko keempat, namun dia menyerahkannya kepada Buggy dengan cara yang tak terduga. Hal yang membuat Mihawk begitu spesial dan misterius adalah karena bentuk pola mata itu sendiri. Bentuk yang sangat khas dengan pola melingkar tajam persis seperti elang itu tadi. Bahkan jika kita ingat beberapa karakter begitu keringat dingin tuh jika seperti Mihawk itu datang menemuinya. Mungkin hanya Akagami nih yang terkadang menganggapnya itu seperti teman lama padahal mereka itu adalah rival. Mata itu telah lama menjadi komparasi spesial nih jika ada makhluk lain atau bahkan spesies lain yang memiliki pola mata sama seperti dirinya itu. And the last number one-nya itu adalah Im Sama. Ya, inilah sosok makhluk raja dunia yang membuat Sabu saja merinding ketakutan karenanya. Im Sama namanya, pemimpin para Gorosei yang sebenarnya dan orang yang bekerja dalam sistem tatanan pemerintahan dunia ratusan tahun lalu. Bahkan jika memang nih dia ini terlibat dengan tragedi kerajaan kuno, seperti dia juga salah satu kandidat immortal dalam kisah para bajak laut sendiri. Saking misteriusnya Im Sama nih, Oda itu bahkan masih terus menggambarkannya dalam balik siluet itu dan membuatnya menjadi karakter yang paling dinanti seperti apa wujud sebenarnya. Nah, yang menjadi daya tarik sekarang ini adalah meskipun dia masih disembunyikan identitas fullnya itu, tetapi pola mata itu membuat kita penasaran nih karena bentuknya itu serupa tetapi memiliki warna yang berbeda dengan milik Takanomi Mihawk. Bentuk yang tajam, mengerikan, dan juga fokus pula seperti elang. Ya, itulah mata Takanomi. Apakah Im Sama juga salah satu bagian dari para klan mata elang ini? Apakah dia malah tahu nih rahasia sebenarnya tentang orang-orang di masa lalu yang bisa membangkitkan kemampuan lain dari mata tersebut? Seperti yang kita lihat nih, Im Sama ini layaknya dua kepribadian yang berbeda yang mungkin ditunjukkan seperti Cavendish sendiri. Di sisi humanisnya dia ini seperti seorang malaikat, bahkan kupu-kupu saja itu menempel kepadanya. Namun kondisi ini juga ada alter egonya sepertinya yang menakutkan pula, bak seorang iblis seperti apa yang ia tunjukkan kepada Lulusia Kingdom. Ketika Sabu orang luar pertama yang mengetahuinya bahwa tahta kosong raja dunia itu ternyata ada seseorang yang mendudukinya kala itu. Dan ketika ia tahu nih Sabu berada di Lulusia, lalu ia mencoret pulau itu dari peta dunia dan boom, keluarlah kekuatan dahsyat dari atas yang konon disebut sebagai Uranus, lalu menghancurkan pulau tersebut. Nah, hal ini pun juga membuat kita bertanya-tanya nih tentang nasib dari Kaisar Api Sabu. Apakah dia selamat? Apakah dia sekarat? Nah, dari keempat makhluk itu tadi yang memang mereka semuanya itu ada kesamaan seperti fokus mereka dan pola mata mereka itu begitu identik dengan Takanomi. Jika Zunesa sudah hidup di masa lalu, Im Sama juga hidup di masa lalu pula, konon kabarnya seperti itu, dan keduanya bertahan sampai sekarang ini. Apakah benar jika sebenarnya dari era dahulu ada sebuah klan mata elang yang sudah eksis di abad kekosongan dan sekarang hanya tinggal sisa-sisa peninggalan mereka melalui keturunan-keturunan dengan latar belakang yang masih dirahasiakan? Lalu benarkah nih jika mata itu juga memiliki alter egonya sendiri? Jika itu bisa membuat seseorang membangkitkan dark impulsifnya sendiri seperti apa yang dilakukan oleh Cavendish dan juga Im Sama, apakah kalian juga akan menyebut itu semacam awakening ketika menjadi sosok iblis yang menakutkan? Nah, akan sangat menarik sih jika Oda Sensei itu memasukkan unsur seperti dojutsu seperti ini di kisah para bajak laut. Dan jika memang benar semua itu, maka kita sebutnya itu adalah super dojutsu klan Takanomi. That sound like wonderful idea. So, gimana pendapat kalian? Dari sekian opsi tersebut nih, kira-kira siapa yang paling menakutkan bentuk pola matanya sendiri, guys? Im Sama kah? Or tetap Mihawk nih is still number one? Ya, still number one. That's really interesting topic. Jadi itulah tadi pembahasan kita nih mengenai 4 makhluk yang dikenal memiliki pola mata tajam bak seperti mata elang Takanomi. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton TNDR TV and we'll be come back.